Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Dari Rahmatullah dan juga rekan saya Fefilia Aminatus Solihah dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi yang bernama mengembangkan keyakinan melalui proses public speaking. Langsung kita bahas ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, memahami ketakutan public speaking. Orang-orang takut berbicara di depan umum sejak mereka pertama kali melakukannya. Hampir semua dari kita memiliki tingkat ketakutan berbicara di depan umum. Nah, biasanya kita apabila baru mencoba pertama kali public speaking, itu masih merasa takut karena masih belum tahu caranya, belum tahu strateginya, belum tahu cara mengatasi rasa cemas dan sebagainya. Selanjutnya, tanda-tanda kita mengalami kecemasan saat public speaking. Tanda-tanda kecemasan berbicara di depan umum bervariasi dari individu ke individu, dari yang gejala ringan sampai gejala yang melemahkan. Gejala yang mungkin termasuk reaksi fisik, emosional, dan mental. Secara fisik, kita mungkin mengalami pernah perut mulas, kulit memerah, berkeringat, gemetar, kita ngerasain pusing, dan juga detak jantung yang berdetak begitu cepat yang diakibatkan oleh rasa cemas tersebut. Gak juga ketika rasa cemas itu udah benar-benar menguasai diri kita, sehingga ketika kita berbicara itu kita nggak lancar, yang bisa kita sebut sebagai gagal. Itu adalah tanda-tanda kecemasan. Selanjutnya, penyebab munculnya rasa takut saat public speaking. Yang pertama, ada faktor temperamen biologis. Penelitian terbaru menemukan bahwasanya beberapa ketakutan berbicara di depan umum mungkin ada sejak lahir. Orang yang ekstrovert cenderung memiliki tingkat ketakutan berbicara di depan umum yang lebih rendah daripada orang yang introvert. Orang ekstrovert dan introvert. Ekstrovert adalah anak-anak yang untuk mengumpul energi biasanya dia keluar bersosialisasi, ketemu orang. Kalau introvert biasanya untuk mengumpul energi itu dia menyendiri di rumah, menyendiri di suatu tempat, cari keadaan yang tenang agar dia bisa merasakan kenikmatan gitu, bisa relax. Dua hal yang berbeda. Biasanya anak-anak yang extrovert jauh lebih bisa tuh mengontrol ketika berada di depan orang-orang banyak. Namun juga jarang juga tuh ada banyak public speaker yang dia introvert tapi juga public speakingnya dia juga jago. Namun biasanya extrovert lebih bisa daripada introvert. Tapi nggak semuanya kok, biasanya aja. Kemudian ada pengalaman sebelumnya. Tingkat ketakutan kita mungkin juga berasal dari pengalaman kita berbicara di depan umum yang kurang baik. Penelitian memberitahu bahwasanya kita sebagian besar ketakutan berbicara di depan umum ini gara-gara sosialisasi kita itu nggak sesuai rencana kita tuh. Misalnya dalam pengalaman sebelumnya kita gugup, kita ngeblank, kita takut, dan kita nggak bisa ngontrol. Untuk mencoba kedua kalinya, nah kita mikir-mikir tuh, bisa nggak ya, kayak gitu. Selanjutnya, tingkat keterampilan. Sumber dari ketakutan berbicara di depan umum ini biasanya berasal dari tingkat keterampilan berbicara yang kurang berkembang. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan dari kita menjadi khawatir kalau kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengatur strategi pada saat public speaking. Oleh karena itu, keterampilan sangat-sangat penting dan juga praktek dalam hal public speaking. Nih, mengatasi ketakutan public speaking. Apabila kita tadi melihat penyebabnya, faktor-faktornya, saat ini kita membahas mengatasi ketakutan saat public speaking. Karena ketakutan berbicara di depan umum, kita memiliki dua metode untuk mengatasi penyebab-penyebab ketakutan tersebut. Yang pertama ada metode umum, yang kedua ada metode teknik khusus yang dapat membantu kita mengurangi kecemasan dan mengelola kegugupan kita. Next. Oke, yang pertama ada metode umum, teknik motivasi orientasi komunikasi. Nah, apa tuh? Ketika memiliki orientasi komunikasi, kita lebih fokus untuk menyampaikan pesan kepada audiens daripada kita berpikir bagaimana audiens bereaksi terhadap penampilan kita. Kita fokus aja sama apa yang mau kita sampaikan. Gak usah fokus sama audiens mikir apa, nilai kayak gimana, terus nanti misalnya kita dinilai jelek dan sebagainya. Gak usah mikir itu. Kita fokus aja sama performa kita. Kalau misalnya kita fokus dengan itu, insya Allah penampilan kita bisa kita kontrol. Tapi kalau kita fokusnya nyebar ke orang lain dan sebagainya, wah itu sulit untuk dikontrol. Yang kedua, visualisasi. Penelitian ekstensif tentang visualisasi ini telah menemukan bahwasannya jika orang dapat
membayangkan atau memvisual itu tadi diri mereka sendiri melalui persiapan pidato. Kebanyakan mereka memiliki keberhasilan yang lebih pada saat melakukan public speaking. Nah, visualisasi ini membayangkan bagaimana keadaan nanti di panggung, bagaimana keadaan audiens. Oleh karenanya, untuk latihan gak cuma kita di depan kaca melihat diri kita sendiri. Menurut saya, latihan di ruang kosong itu juga perlu. Kita bayangkan aja, kita berdiri di atas panggung, depan kita audiens, cuma dalam bayangan. Setidaknya kita tahu tuh bayangannya seperti apa nanti, dan kita bisa mengontrolnya pada saat di panggung. Meskipun rasanya juga akan berbeda, karena berdiri di ruang kosong dengan berdiri dengan banyak sekali tatap mata orang lain itu rasanya akan berbeda. Namun setidaknya kita sudah latihan. Selanjutnya masih dalam metode umum, nih, pelatihan keterampilan berbicara di depan umum. Pelatihan keterampilan ini mempersiapkan untuk menyampaikan public speaking yang efektif dengan tujuan mengurangi ketakutan berbicara. Oleh karenanya, jika kita mempelajari proses ataupun perilaku terkait dengan persiapan public speaking yang efektif, maka kita nggak akan ngerasa cemas. Oleh karena itu, persiapan juga diperlukan untuk bisa praktek ataupun tampil sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, latihan, jangan capek-capek untuk latihan. Nah, selanjutnya metode yang kedua ada metode yang khusus. Yang pertama, berikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan. Setidaknya ada waktu 1 minggu ataupun 10 hari sebelum presentasi yang ditugaskan ataupun penampilan kita dapat melatih tuh kemampuan, strategi, praktek dulu dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika ada waktu yang cukup lama, spare waktu yang cukup lama, kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, latih pidato Anda dengan lantang. Ketika Anda melatih pidato dengan lantang, maka kita akan merasa nyaman mendengar diri kita berbicara. Oleh karenanya, sebagai public speaker harus mempunyai suara yang lantang. Gak mungkin dong kita pegang mic terus suaranya pelan. Gak kedengeran dong, yang pojok-pojok itu gak kedengeran. Ada satu teori bahwasanya ketika kita berada di atas panggung, ucapan pertama kita, entah itu bisa salam, entah kita bisa mengucapkan selamat sore, selamat pagi dan sebagainya, itu harus lantang dengan suara yang bulat. Alasannya untuk audiens yang duduk di pojok-pojok belakang itu dengar sama kita. Nah, apabila kita udah bisa menarik perhatian mereka dengan suara kita, insya Allah kedepannya kita bisa mengontrol panggung dan juga acara tersebut. Next, pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Nah, beberapa orang ya, itu malah merasa minder ketika melihat temennya atau orang lain melakukan public speaking dengan keadaan yang baik. Jadi dia malah minder, aduh temanku bagus rek, gimana ya aku nanti ya. Kebanyakan orang-orang kayak gitu. Beberapa orang ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan. Jadi mereka lebih baik berbicara di awal periode kelas. Nah, agar kita nggak overthinking, ya udah tampil aja pertama. Pasti akan ada nilai yang lebih untuk mereka-mereka yang tampil pertama, kayak gitu. Terus yang kedua, selanjutnya ada gunakan self-talk yang positif. Ingatkan diri Anda tentang pentingnya apa yang Anda katakan. Ingat semua kerja keras, ingat semua latihan, agar kita bisa menanamkan mindset bahwasanya saya harus bisa agar tampil dalam keadaan yang terbaik dalam diri kita, kondisi terbaik Anda masing-masing. Oleh karena itu, mindset positif itu sangat-sangat diperlukan pada saat kita menjadi public speaker. Selanjutnya, hadapi penonton atau audiens dengan percaya diri. Gak masalah kalian hadapi penonton, ini ada beberapa faktor untuk kita merasakan cemas di depan penonton, tapi kita enjoy aja gitu. Kita jalan masuk, kita jalan ke depan, luangkan waktu 1-2 detik untuk melihat kanan, melihat kiri, menyapa penonton, senyum, dan juga perkenalkan diri Anda atau tampilkan sesuai yang telah Anda latih gitu. Gak usah takut, gak usah terlalu merasa deg-degan yang berlebihan. Dikontrol nafasnya, lihat kanan kiri, reaksi sama audiens. Terus libatkan audiens itu nggak masalah gitu. Next, nah, cara mendapatkan percaya diri dalam proses public speaking. Nih, yang pertama, memilih tujuan berbicara tertentu yang sesuai untuk audiens. Nah, tujuan berbicara ini kan ada banyak tuh public speaking jenisnya. Ada MC, ada dai, ada presenter, terus ada moderator, ada narasumber. Nah, poin-poin itu kan
meskipun ketika ditarik secara garis lurus itu sama, namun masih ada perbedaan tuh sedikit-sedikit. Nah, kita harus tahu kita fokusnya kemana agar apa yang kita sampaikan kepada audiens ini itu benar-benar on point. Selanjutnya, memahami audiens dan beradaptasi dengannya. Nah, kita harus tahu tuh keadaan audiens kayak gimana. Kita di atas panggung misalnya nih, audiens lagi jenuh, audiensnya udah ngantuk dan sebagainya. Ya udah, kasih aja ice breaking simple biar mereka udah dapat ice breaking kita, mereka bisa kembali fresh tuh untuk kembali fokus sama kita. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk digunakan dalam pidato. Nah, mengumpulkan atau mengevaluasi ini itu lebih tepatnya kita mempersiapkan strategi apa yang akan kita gunakan, gaya bicara seperti apa yang akan kita pakai ketika kita berhadapan dengan audiens, dan setelahnya jangan lupa untuk mengevaluasi diri kita. Kurangnya apa tuh dari penampilan kita tadi? Entah misalnya dalam penyampaian kata-kata masih belibet, artikulasi kita kurang jelas, terus gesture kita kurang kita gunakan dan sebagainya, itu masih bisa tuh kita evaluasi terus sehingga di penampilan berikutnya kita bisa tampil yang lebih baik. Selanjutnya, mengorganisasikan dan mengembangkan ide menjadi kerangka pidato yang terstruktur dengan baik. Nah, dalam kerangka pidato ataupun public speaking, misalnya nih menjadi narasumber tuh, kita harus tahu tuh pembukanya seperti apa, isi dari materi yang akan kita bawakan seperti apa, dan juga cara menarik penonton, mempersuasi penonton. Kita tulis tuh struktur dengan baik agar dalam penyampaiannya itu nggak kebalik-balik, urut dari pembahasan awal ke tengah sampai akhir. Selanjutnya, memilih visual dan alat bantu presentasi lainnya yang sesuai untuk audiens ataupun hadirin. Gak jarang public speaker yang profesional menggunakan alat-alat yang profesional juga dalam PowerPoint-nya, desainnya itu sangat keren, desainnya itu menarik dan sebagainya. Mereka juga biasanya menggunakan pointer. Terus apabila kita gunakan pointer kan kita bisa kontrol tuh, mau next atau mau dibalikin, di previous back, ataupun itu juga ada lampu kecil tuh yang bisa ditunjuk, jadi audiens tahu tuh kita bahas yang mana. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, memperhatikan kata-kata dan penyampaian pidato. Nah, apa yang kita latih itu waktunya praktek di atas panggung. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu-malu. Setidaknya kita udah latihan dan kita udah mencoba. Apabila kita masih ada kekurangan, kesalahan di percobaan pertama, kedua, ketiga, it's itu normal. Jadi nggak masalah, nggak usah takut. Latihan terus, latihan praktek evaluasi dalam penyampaian pidato, public speaking dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Fevil. Untuk Mbak Fevil saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan kepercayaan melalui perencanaan pidato yang efektif dengan cara mengurangi rasa ketakutan dan meningkatkan kepercayaan kita. Efektif perencanaan pidato adalah produk dari 6 langkah tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah memilih tujuan pidato yang sesuai dengan audiens dan acara kita. Untuk memilih tujuan pidato yang sesuai, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pilih subjek topik yang tepat untuk kita sampaikan di depan audiens dan tepat kita sampaikan di acara tersebut. Yang kedua, analisis minat dari audiens sendiri. Untuk mengetahui minat dari audiens, kita bisa memahami beberapa poin dari audiens itu sendiri. Misal tentang umur mereka, jenis kelamin mereka, bidang pendidikan mereka, dan juga tentang kebudayaan mereka sendiri. Untuk poin yang ketiga, yakni pertimbangkan pengaturan berbicara. Dalam pengaturan pembicara, kita harus memperhatikan beberapa hal, yakni berapa ukuran hadirin, kapan pidato akan diberikan, di mana pidato akan diberikan, dan berapa lama pidato yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, pilihlah topik yang sudah kita pelajari dan dalami. Yang kelima, mengembangkan tujuan pidato berdasarkan respon dari audiens. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah memahami dan menyesuaikan diri dengan audiens.
Untuk bisa memahami dan menyesuaikan diri dan audien, kita harus mengetahui beberapa hal dari audien tersebut, misal dari keragaman mereka, minat mereka, serta konten-konten yang sudah dipahami oleh audien itu sendiri. Selanjutnya, kita juga harus melihat respon audien terhadap materi yang akan kita sampaikan. Yang kelima, tentukan cara bagaimana terbangunnya kredibilitas antara kita dengan audiens. Untuk langkah yang kedua, kita harus memahami dan menyesuaikan diri dengan audiens. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja keragaman, minat, dan juga konten yang sesuai dengan pemahaman audiens itu sendiri. Kita juga harus melihat bagaimana respon audiens terhadap materi yang telah kita sampaikan. Dan kita harus menentukan cara untuk membangun kredibilitas kita dengan audiens yang mendengarkan pidato kita. Untuk langkah yang ketiga, yakni mengumpulkan evaluasi informasi untuk berpidato. Dalam hal ini, kita harus melakukan survei terlebih dahulu terhadap sumber dan kualitas informasi yang kita gunakan. Terlepas dari sumber informasi yang kita gunakan, kita perlu untuk mengevaluasi informasi yang kita gunakan itu benar-benar sah atau tidak. Karena semakin banyak yang kita ketahui tentang topik pembicaraan kita, maka semakin mudah untuk mengevaluasi informasi yang kita temukan dalam suatu penelitian. Selanjutnya, kita juga perlu untuk mengamati dan mewawancarai sumber informasi yang kita dapatkan. Untuk tugas kita dapat mengambil materi lain dari pengetahuan kita sendiri, pengalaman, observasi, wawancara, survei, dan penelitian yang dilakukan. Kita juga perlu untuk menyatat informasi-informasi yang relevan dengan isi pidato yang kita sampaikan juga. Langkah yang keempat adalah mengembangkan ide dalam berpidato. Dalam berpidato, kita akan melalui proses mengatur pidato dengan mengidentifikasi 3 atau 4 ide utama yang akan kita sampaikan kepada audien. Dan kita ingin audien untuk mengingatnya dengan baik. Jika audien memahami dan mengingat poin-poin yang kita sampaikan, maka kita telah mencapai pidato sebagai sasaran yang tepat. Kita juga perlu untuk menulis poin-poin utama dalam berpidato dengan kalimat yang lengkap. Setelah menguraikan poin-poin dalam pidato, kita perlu untuk membuat pendahuluan yang menarik serta membuat kesimpulan yang hidup dalam pidato kita. Dilanjutkan dengan meninjau serta melengkapi kerangka dalam pidato tersebut. Dilanjutkan ke tahap yang kelima adalah memilih alat bantu serta visual dalam berpidato. Dalam hal ini kita harus mempertimbangkan tentang gambar, peta, bagan, serta grafik yang akan kita gunakan, serta pastikan elemen-elemen cetakan tersebut sudah cukup besar dalam kita gunakan berpresentasi, serta merencanakan kapan alat bantu tersebut kita gunakan dengan baik. Ada suatu pepatah yang mengatakan satu gambar akan bernilai 1000 kata. Jadi, untuk berpidato dengan singkat, kita bisa memutuskan untuk memilih bantuan visual atau yang lainnya yang akan membantu memperjelas, menekankan, dan mendramatisasi apa yang akan kita sampaikan. Karena penonton bisa memahami dan menyimpan informasi dengan baik ketika telah menerima lebih dari satu indera, baik itu objek, model, bagan, presentasi bergambar, proyeksi, dan grafis komputer yang memaksimalkan efek informasi yang akan kita sampaikan dalam suatu pidato. Langkah yang keenam adalah berlatih dalam pelafalan serta berlatih menyampaikan pidato dengan baik. Di sini kita perlu berlatih untuk mengakuratkan apa yang akan kita sampaikan, juga agar bisa menjelaskan dengan jelas, gamblang, dan tepat.
Kita juga perlu berlatih dalam menyampaikan secara santai. Maksudnya di sini santai, kita ketika berpidato, kita seperti melakukan perbincangan dengan audiens tersebut. Kita juga perlu untuk berlatih sampai menyampaikannya secara ekstemporer dalam waktu yang telah kita tentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan narasi pidato yang berdasarkan pengalaman pribadi sendiri. Yang dimaksud dengan pidato di sini adalah pidato yang menceritakan pengalaman yang dimiliki dan signifikasi sesuai dengan lampiran isi pidato kita. Dalam menggunakan narasi pengalaman pribadi dalam suatu pidato, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, narasi yang biasanya digunakan itu memiliki klimaks yang membangun detailnya ke atas. Untuk yang kedua adalah sebuah narasi yang dikembangkan dengan rincian pendukung yang memberikan latar belakang untuk memperindah cerita dan titik efek yang maksimal. Yang ketiga, drama naratif dapat ditingkatkan dengan menggunakan dialog. Dialog sendiri akan memberikan penonton pengalaman seolah-olah ia berada di sana dan meningkatkan minat mereka serta keterlibatan mereka. Yang keempat, sebuah narasi seringkali mengandung nilai yang emosional. Kebanyakan narasi yang mendramatisir karena mereka menceritakan kejadian yang emosional pula. Mereka mungkin merasa terhibur, lucu, tragis, menakutkan, tetapi secara efektif menceritakan pengalaman pribadi dapat membangun ikatan emosional antara pembicara dan audiens. Itulah presentasi kami yang menyampaikan tentang bagaimana mengatasi rasa takut ketika berpidato, bagaimana cara meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan bagaimana membangun perencanaan yang efektif dalam berpidato, serta membahas pemilihan narasi dari pengalaman pribadi. Kami sebagai yang bertugas mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.